Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh diberikan nafas yang baru untuk menikmati waktu yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan di minggu pagi hari ini. Ketika kami boleh datang di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh datang dengan mempersiapkan hati dan hidup kami untuk memandang kepada kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang maha tinggi, yang selalu melihat dari ketinggian-Mu setiap kami yang beribadah kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong akan ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menerangi hati dan hidup kami. Sehingga dalam keseharian kami tetap terus memandang Tuhan yang empunya kehidupan ini. Kami terus memandang kepada Tuhan yang senantiasa melihat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu, memberikan hikmat pengetahuan bagi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami semua, dan setiap kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan yang nyata buat kita semua. Hari ini menjadi kebaktian khusus atau menjadi event khusus buat kita Gereja Reformasi Indonesia, karena secara khusus kita mengambil tema tentang Mother's Day hari ini atau Hari Ibu, dan kita akan berbicara tentang kasih ibu sepanjang masa. Tanggal 10 Mei kemarin ini merupakan Hari Ibu sedunia. Kalau Indonesia, ada yang tahu? Indonesia itu biasanya di bulan Desember tanggal 22. Tapi secara umum itu dilakukan di bulan Mei, biasanya minggu kedua. Dan secara khusus tahun ini bertepatan di tanggal 10 kemarin. Dan kita secara khusus beribadah hari ini, kita berbicara tentang kasih ibu sepanjang masa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-31. Amsal 31 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Amsal 31 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Ayat 26 menjadi perenungan kita di minggu pagi hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua dan rekan-rekan semua bisa mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Waktu kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita melihat seperti apa seorang perempuan yang harus hadir di dalam dunia ini, seperti apa seorang perempuan atau seorang ibu yang diinginkan oleh setiap kita manusia. Dan Alkitab memberikan satu tuntunan, satu arahan, satu ajaran, mau menunjuk ibu seperti apa sebenarnya yang harus hadir di dalam kehidupan kita saat ini. Secara khusus di dalam lingkup kita sebagai orang yang percaya, maka ketika kita melihat bagaimana dikatakan bahwa ibu atau pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Maka di sini lagi mau mengungkapkan seorang ibu itu harus hadir sebagai seorang ibu yang berwibawa. Pakaiannya adalah wibawanya. Bagaimana seorang ibu tampil tidak berpakaian? Nggak mungkin ibu-ibu tampil telanjang. Tapi mau mengungkapkan pakaian itu adalah yang melingkupi, yang menutupi kehidupan dia, yaitu wibawa. Seorang perempuan yang berwibawa dan dikatakan seorang perempuan yang dihormati.
Maka ketika kita melihat bagian ini, seorang ibu harus berwibawa, artinya kehadirannya menjadi berbeda di dalam keluarganya. Kehadiran seorang ibu menjadi berbeda ketika dia berada juga di luar keluarganya. Orang akan mendengar perkataan dia. Kalau seorang ibu sudah nggak didengar lagi perkataannya, maka itu sudah menjadi berbeda. Seorang ibu berbicara nggak dipedulikan lagi oleh keluarga, oleh tetangga, oleh orang lain, oleh kumpulan ibu-ibu. Itu sudah nggak menjadi berharga seorang ibu yang seperti itu. Maka di sini juga diingatkan bahwa seorang ibu yang harus berwibawa selalu mampu memberikan satu jalan keluar bagi kehidupannya sendiri maupun kehidupan keluarganya. Artinya dalam situasi-situasi tertentu, seorang perempuan atau seorang ibu tuh harus dapat menunjukkan keputusan yang baik di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana dia bersikap terhadap anak, bagaimana dia bersikap terhadap suami. Maka itu menjadi hal yang penting untuk diingat. Kemudian seorang ibu itu perkataan dan perbuatan itu berjalan beriringan. Kalau kita dengar orang tua kita bilang, "Nak, kamu harus baik ya." Tapi mama kita nggak baik. Gimana? Seorang ibu berkata, "Nak, kamu sekolah yang baik ya." Tapi mamanya sendiri nggak pernah mau mengajarkan dia, nggak pernah mau memberikan satu pendidikan yang baik bagi anaknya. Itu menjadi hal yang sulit. Kemudian seorang ibu yang harus dihormati, artinya memberikan satu gambaran bahwa ibu itu harus dikagumi oleh anak. Tapi kita akan melihat nanti fenomena kehidupan di mana kita nggak menemukan ibu yang layak dihormati. Kita akan melihat bagaimana ibu justru sekarang menjadi ibu yang nggak pantas buat kita. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, maka waktu kita melihat seorang ibu yang berwibawa, yang dihormati, maka dia akan dihargai oleh orang lain. Ketika ibu hadir di dalam keluarga, dan dia dihargai oleh keluarganya, baik anaknya, istrinya, atau baik anaknya atau suaminya, maka itu menjadi satu gambaran bahwa dia seorang ibu yang memiliki, yang berpakaian kemuliaan, yang berpakaian kehormatan. Kemudian ketika seorang ibu ada di dalam rumah, dia dipuji nggak oleh keluarganya? Mendapat kepujian nggak dia dari keluarganya? Atau mendapat pujian nggak dia di tengah-tengah dia bergaul? Di tengah-tengah dia misalnya dia sebagai guru yang mengajar, di mana dia bekerja, adakah dia mendapatkan pujian itu? Artinya pujian dalam arti bukan pujian muji-muji untuk tujuan tertentu, tetapi memuji dia karena dia berpakaian pakaian kehormatan. Kemudian orang menyanjung dia dan lain-lain yang terjadi. Seorang ibu yang seperti ini Alkitab ajarkan itu luar biasa. Seorang ibu yang berpakaian pakaian kehormatan itu digambarkan bahwa dia nggak pernah takut dengan masa depan. Dia nggak takut dengan hari depan apa yang akan terjadi. Karena dia tahu bahwa masa depannya adalah masa depan yang cemerlang. Masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang membahagiakan. Itu yang Alkitab ajarkan tentang seorang ibu. Maka di sini kita melihat. Ketika seorang ibu berpakaian pakaian kemuliaan dan kehormatan. Maka situlah kita menemukan ibu yang menunjukkan kasihnya yang indah bagi manusia, bagi sesamanya. Tetapi ada hal yang lain juga yang kita lihat. Amsal 31 ayat yang ke-26 dikatakan apa? Hal lain juga bahkan ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, ini kadang kita melihat ibu seperti apa? Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Artinya apa? Dengan lemah lembut ia berbicara. Kata-katanya itu bijaksana. Ada nggak kita pernah mendengar ibu-ibu maki-maki? Ada nggak? Ada sekarang. Tapi Alkitab nggak mengajarkan ibu yang maki-maki. Enggak. Alkitab mengajarkan seorang ibu itu dia harus memiliki kata-kata yang bijaksana. Kata-kata yang baik.
kata-kata yang istilahnya mempengaruhi orang lain untuk lebih baik dengan lemah lembut. Nah, ini yang menarik. Perkataan yang lemah lembut atau dengan lemah lembut lagi memberikan gambaran bukan Riko yang baik ya nak, kamu kuliah yang baik ya. Bukan hanya mengungkapkan hal itu, tetapi dia memiliki ketegasan di saat yang tepat. Artinya gini, orang atau ibu yang lemah lembut waktu dia berbicara, dia tahu kapan dia harus berbicara kepada anaknya, dia tahu kapan dia harus berbicara kepada suaminya dengan pengertian berdasarkan kebijaksanaan yang dia miliki, yang Tuhan taruh di dalam hati dia. Dan ini sulit. Karena apa? Cenderung kalau kita melihat bahwa banyak yang di luar kebenaran yang terjadi. Tetapi itulah realita yang terjadi. Apabila seorang ibu berbicara, kata-katanya itu bijaksana dan orang mau mendengar. Dan ketika orang mendengar, orang justru, wih, kok ibu ini bisa mengajarkan seperti ini. Ketika misalnya si Eri ini melakukan salah atau Steve kamu melakukan kesalahan, maka ibu yang baik, dia tahu anaknya bersalah. Tetapi karena di situ ada banyak orang, dia nggak langsung marahin anaknya. Tapi bukan berarti dia membiarkan. Ada saat yang tepat dia akan menegur dengan cara yang bijaksana. Mengingatkan kamu salah, nak. Cara kamu berbicara kepada orang tua bukan seperti itu. Cara kamu berdiskusi dengan teman-teman bukan kata-kata yang nggak baik yang kamu pakai. Jangan bercanda dengan kata-kata yang kotor. Memang kayaknya menyenangkan buat telinga. Tapi orang tua ketika memandang itu, dia harus mengingatkan. Nggak peduli itu seorang ibu, nggak peduli juga seorang ayah. Harus mengingatkan hal yang baik. Maka dia harus membuka mulutnya dengan akal budi. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dikatakan harus dipikirkan dengan baik. Ada orang kalau ngomong, ya udah ngomong panjang lebar baru mikir, oh, salah yang saya omongin. Ada kan yang begitu. Udah maki-maki orang duluan, baru sadar, waduh ternyata tetangga dengar suara saya. Kan enggak harus begitu. Jadi dia harus memikir apa? Dia harus mengatakan sesuatu dengan berpikir yang baik. Dan dikatakan apa? Maksudnya adalah dia berbicara, itu dia tahu kapan dia harus keras suaranya, harus tegas suaranya, harus marah, atau istilahnya ngegas lah kalau bahasa kita sekarang, ngegas. Kita harus tahu kapan. Jadi nggak suka-sukanya kita. Perkataannya mengandung pengajaran. Banyak orang kalau marah bukan ngajar, tapi apa? Banyak orang kalau udah marah apa? Bukan mengajar lagi. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita pun marah, maka marah dalam pengajaran. Malah dalam pengajaran seperti apa? Marah dalam pengajaran mau menunjukkan bahwa kita marah untuk tujuan yang baik. Kita marah dengan menggunakan perkataan yang baik. Bukan membodoh-bodohi orang. Bukan menghakimi orang. Bukan menunjukkan bahwa dia nggak ada arti. Bukan seperti itu. Mulut yang bijak berbicara dengan tepat sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Itu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ketiga, itu diajarkan khusus untuk perempuan-perempuan tua. Ini masih muda-muda sih perempuan. Mei masih muda, Rista masih muda, yang sudah lebih tua ya Ibu Lydia lah. Dikatakan apa? Perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Maka inilah idealnya gambaran seorang ibu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini idealnya gambaran seorang ibu. Dan idealnya inilah gambaran ibu yang takut akan Tuhan. Dan inilah ibu yang diimpikan oleh semua orang. Siapa sih yang tidak menginginkan seorang ibu yang bisa mengajar dengan baik, yang rajin beribadah, yang tidak menjadi hamba anggur, yang cakap mengajarkan hal. Semua kita menginginkan itu.
Dan ketika tuh firman Tuhan mengajarkan hal ini mau mengingatkan bahwa justru memang manusia sulit untuk ada di titik itu. Tetapi firman Tuhan mau mengubah cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita berjalan. Maka dikatakan seperti ini. Dan inilah yang diharapkan oleh kita sebagai anak-anak. Benar nggak? Siapa yang mengharapkan orang tuanya tidak baik? Nggak ada. Kita pasti mengharapkan orang tua kita adalah hidup yang baik. Maka kita melihat kebenaran firman Tuhan mengajarkan apa buat kita. Ketika kita bertemu, artinya ibu seperti ini adalah ibu yang memiliki nilai yang tinggi di dalam mengajarkan anak-anaknya. Ibu seperti ini adalah ibu yang memiliki kasih sepanjang masa. Siapapun pasti menginginkannya. Dan dikatakan di pasal 31 kitab Amsal ayat 29 apa? Banyak wanita telah berbuat baik, benar nggak? Tetapi kau melebihi mereka semua. Maka di sini memberikan gambaran banyak yang berbuat baik, tetapi ada yang melebihi dari semua itu, yaitu seorang ibu yang memiliki kasih yang dari Allah. Alkitab mencatat seperti ini. Ada ibu yang mewariskan iman kepada anaknya, benar nggak? Ada kan? Kita menemukan Alkitab mengajarkan. Ada ibu yang mengorbankan anaknya untuk orang lain, ada nggak? Pernah nggak kita melihat? Siapa ibu yang mewariskan iman? Itu kisah Timotius, benar kan? Nah, siapa ibu yang mengorbankan anaknya untuk orang lain? Ada? Siapa yang kita ingat? Ketika peristiwa Raja Salomo. Waktu dua ibu berantem satu anak, seorang ibu yang satu yang dia mengorbankan anaknya untuk menjadi milik orang lain. Tetapi di situ justru raja tahu siapa ibu atau ibu sesungguhnya dari anak itu. Kemudian ada ibu yang rela memberikan anak Ada ibu yang rela mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Siapa? Ada kan? Ada ingat? Ada Hana di sana, ya kan? Di sini nggak ada nama Hana. Dia memberikan anaknya untuk Tuhan. Tapi ada ibu juga yang apa? Mengajarkan kesalahan kepada anaknya. Siapa? Ada nggak ibu yang mengajarkan kesalahan kepada anaknya? Ada nggak ibu yang mengajarkan menipu ayahnya? Kalau dia bilang menipu pasti tahu kan? Siapa? Mama dari Esau dan Yakub. Bagaimana seorang ibu mengajarkan untuk menipu ayahnya? Artinya apa? Komplit Alkitab itu mengisahkan. Ibu yang baik dan ibu yang jahat ada di sana. Pertanyaannya, kenapa ada ibu yang baik? Kenapa ada ibu yang jahat? Ditulis dalam Alkitab. Supaya kita bisa memilih mana yang baik. Dan kita akan menjauhi yang jahat itu. Maka di sini, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti ini, maka dari renungan kita pada pagi hari ini, yang pertama mengajarkan tentang ibu itu seperti apa sih? Kasih ibu sepanjang masa itu adalah kasih yang terbatas. Kasih ibu sepanjang masa. Pak, kasih ibu sepanjang masa kok kasihnya terbatas? Maka kita melihat. Kasih yang terbatas artinya kasihnya terbatas. Ada kasih ibu itu hanya terbatas waktu kita masih di dalam kandungan. Waktu di kandungan kita dijaga, dipelihara dengan baik. Dan ada juga seorang ibu yang kasihnya hanya sampai melahirkan anak itu. Kemudian yang berikutnya, kasihnya terbatas hanya mengasuh dan memelihara anaknya. Kasihnya terbatas hanya sampai menikahkan anaknya, udah selesai. Tetapi juga ada kasihnya terbatas sampai masa hidupnya. Kita menemukan hal itu. Kalau dalam situasi seperti ini, kasihnya terbatas dalam kandungan, kasihnya terbatas waktu melahirkan. Lalu sesudah itu gimana? Maka kita melihat. Dalam Yesaya 49 ayat 15 dibilang seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Namun Alkitab bilang apa?
Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini kata Tuhan. Maka dalam realita kehidupan, kita nggak bisa pungkiri ada ibu yang jahat, ada ibu yang tidak baik, ada ibu yang punya kasih. Tapi kasihnya sangat terbatas. Kasihnya yang sangat terbatas menunjukkan dia sebagai ibu yang terbatas. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan luar biasa. Di keterbatasan ibu dalam kasihnya itu, Tuhan yang bilang apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Dalam konteks Yesaya, Yesaya itu kan dipanggil oleh Tuhan kan untuk apa? Ngurusin orang Israel yang keras dan susah sekali, nggak bisa berubah. Tapi Tuhan bilang apa? Yesaya, kamu itu dari dalam kandungan aku yang bentuk kamu untuk menjadi hambaku. Aku yang membentukmu untuk apa? Menjadi hambaku. Aku yang membentuk kamu dari kandungan untuk apa? Mengembalikan orang Israel kepada Tuhan. Maka di sini mau memberikan gambaran apa? Kalau Yesaya dibentuk oleh Tuhan mulai dari dalam kandungan ibunya, terlahir untuk menjadi hamba Tuhan, terjadi untuk menjadi seorang nabi yang luar biasa. Hanya satu, tujuannya apa? Supaya orang Israel datang kembali kepada Tuhan. Sekalipun orang Israel tetap nggak berubah, tapi tujuan Tuhan tetap supaya dia bisa mengembalikan keturunan Yakub kepada Tuhan. Cukup sampai di situ. Nah, buat kita sekarang apa? Buat kita sekarang, Pak, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang nggak mengasihi saya. Pak, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang benci dengan saya. Bahkan Pak, saya masih di dalam kandungan pun mau dibunuh oleh orang tua saya. Saya mau katakan buat kita semua, sejahat apapun yang pernah direncanakan, bahkan mungkin sudah terjadi dalam kehidupan kita sekarang, tentang orang tua kita, khususnya ibu kita, kita ingat, kalau Tuhan nggak mengizinkan kita dibentuk dalam kandungan seorang ibu itu, nggak mungkin kita ada. Tetapi ketika Tuhan membentuk dalam kandungan seorang ibu, Tuhan selalu punya tujuan tersendiri. Kalau Yesaya Tuhan punya tujuan, apakah kita Tuhan nggak punya tujuan? Kalau Tuhan nggak punya tujuan, membuat kita hadir di dalam dunia, itu adalah hal yang mustahil. Terlalu banyak anak-anak, bahkan orang-orang hebat saat ini yang nggak diharapkan oleh orang tua, yang nggak diinginkan oleh orang tua hadir dalam dunia, tapi justru menunjukkan kehidupan yang luar biasa. Mereka mempengaruhi dunia. Mereka membuktikan mereka bisa. Mereka membuktikan bahwa mereka dapat untuk berbuat lebih daripada orang lain. Artinya apa? Kehadiran kita melalui seorang ibu mau menunjukkan Tuhan punya rencana. Pak, tapi Pak, saya nggak suka dengan orang tua saya. Saya nggak suka dengan ibu saya nggak suka dengan ayah saya nggak suka dengan orang tua saya. Silakan kita berpikir seperti itu, tetapi pikirkan baik-baik. Kalau orang tua kita memperlakukan tidak seperti yang kita harapkan, Alkitab sendiri mengatakan, kalau ada ibu yang melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Itu yang paling penting buat kita. Kemudian dikatakan seperti ini. Dan saya dikatakan bahwa ayat 16 pasal 49, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Maka betapa berharganya kita yang terlahir dalam dunia. Sekali kita terukir di telapak tangan sendiri. Mari kita melihat hal yang dua yang menjadi penting juga untuk kita ingat. Sebagai di dalam kita memahami tentang kasih ibu sepanjang masa. Yang kedua, kalau tadi kasih ibu sepanjang masa adalah kasih yang terbatas. Sekarang kita melihat kasih ibu adalah kasihnya pilih kasih. Kita menemukan ibu yang pilih kasih enggak? Kita menemukan ternyata banyak ibu yang pilih kasih. Alkitab sudah mencatat Yakub dan Esau ibunya pilih kasih. Udah jelas kan? Tapi apa yang Alkitab ajarkan buat kita? Ketika kita melihat ibu memperlakukan kayaknya kakak lebih, adik lebih, kok saya kayaknya di tengah-tengah ya. Ada iri nggak?
Pasti irilah kita sebagai manusia yang normal, iri. Tetapi Alkitab itu mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, kalau kita melihat kasihnya pilih kasih, maka artinya ada ibu yang membedakan anak. Banyak ibu, ingat hal yang kedua, banyak ibu membuang bahkan meninggalkan anaknya. Bahkan membiarkan begitu saja. Dan ketika seorang ibu membuang, meninggalkan anaknya, maka itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi seorang anak. Benar nggak? Itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tetapi bersyukurlah kita sebagai orang percaya. Kenapa? Firman Tuhan itu selalu apa? Membungkus kita di ketiadaan kita. Maksudnya apa, Pak? Coba lihat. Mungkin kita nggak diperhatikan oleh orang tua. Mungkin kita nggak dihargai oleh orang tua. Dan saya bisa mengatakan contoh seperti ini. Mungkin kita lahir dalam perzinahan orang tua. Dan mungkin kita lahir karena diperkosa oleh orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Apa kata Tuhan? Namun Tuhan menyambut aku. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan memelihara aku. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Mazmur 27 ayat 10 dibilang begini. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Allah akan memelihara aku. Ada terjemahan dibilang, apabila bapak ibuku berpaling daripadaku, Tuhan akan memelihara aku. Maka Yesaya mengungkapkan betapa luar biasanya Tuhan yang membentuk kamu dari kandungan ibuku. Sekalipun mungkin kita menjadi tertolak, tapi Tuhan yang membentuk, Tuhan yang merancang. Dan di dalam Mazmur justru dikatakan, sekalipun orang tua nggak pernah peduli dengan kamu, bahkan meninggalkan kita. Tapi apa? Tuhan yang memelihara. Maka dari sini kita sebenarnya melihat apa? Kehadiran kita di dalam dunia sebagai anak itu ada dalam kehendak Tuhan. Kehadiran kita sebagai anak di dalam dunia tidak mungkin tidak diketahui oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah menjalani kehidupan ini dengan tetap melihat kepada Tuhan. Orang tua, ayah, ibu nggak melihat kita, tapi Tuhan selalu melihat kita. Tapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di sini dikatakan, kasih ibu sepanjang masa. Ternyata kasihnya kadang pilih kasih. Hal yang ketiga, kasih ibu sepanjang masa adalah kasih ibu yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Kalau tadi kita membaca di dalam Titus, kita sudah menemukan bahwa ibu yang takut akan Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia akan menjadi contoh bagi perempuan-perempuan muda untuk apa? Mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, dia akan hidup bijaksana, dia akan hidup suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Tuhan nggak dihujat orang. Artinya apa? Seorang ibu, kasih ibu sepanjang masa adalah kasih ibu yang takut akan Tuhan. Maka ibu yang takut akan Tuhan akan mewariskan nilai-nilai yang berharga bagi keluarganya. Nilai-nilai yang berharga ini akan membawa kita kepada apa? Generasi demi generasi yang selalu takut akan Tuhan. Maka kita melihat dalam Amsal pasal 31 ayat 3 dikatakan begini. Jangan berikan, ini sebuah nasihat dari seorang ibu kepada seorang raja. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Ayat 4. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Ayat yang ke-8 pasal 31. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Ayat 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Maka di sini kita melihat ibu yang takut akan Tuhan
dia akan mewariskan hal yang luar biasa buat keturunannya. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan dia akan mewariskan kepada anak-anak perempuan nanti untuk melihat dia ibu seperti apa. Pada anak-anak laki-laki juga melihat bahwa ibu itu luar biasa. Dan mereka akan hidup di dalam kesucian. Mereka hidup di dalam ketaatan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Amsal pasal 31 juga mengingatkan seorang raja yang berkuasa, seorang raja masa yang hebat, dikatakan namanya kalau di sini Lemuel. Seorang raja biasanya dia mampu untuk melakukan apa aja kan? Termasuk apa? Menindas orang, termasuk apa? Membunuh orang, termasuk apa? Mengambil hak orang. Tetapi warisan seorang ibu yang takut akan Tuhan mengajarkan supaya apa? Dia harus menolong orang lain. Jangan biarkan dirinya menjadi hancur, hidup dalam percabulan. Bagaimana hidupnya melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dia harus mengambil keputusan secara adil bagi orang-orang yang tidak memiliki hak yang lebih. Maka di sini rentetan kisah mau mengungkapkan ibu kasihnya yang sepanjang masa atau kasih ibu sepanjang masa mau melukiskan kepada kita ada beberapa hal. Ibu yang terbatas, ibu yang pilih kasih, tapi ada ibu yang takut akan Tuhan. Ingat, dari ketiga bagian ini ada di dalam Alkitab. 3 bagian ini ditulis dalam Alkitab dan 3 bagian ini sudah terjadi. Tetapi yang paling penting dari setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan tetap memelihara siapapun yang terlahir di dalam dunia ini. Siapapun kita sebagai anak, Tuhan tetap memelihara kita. Persoalannya, kita mau tetap percaya nggak kepada Tuhan? Persoalannya, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita nggak? Kalau Kristus, dia memberi dirinya untuk kita yang berdosa. Kalau Kristus memberikan nyawanya untuk menebus kita yang paling hina, termasuk ibu-ibu kita yang mungkin tidak kita sukai. Tetapi saat yang bersamaan kita belajar meneladani Kristus. Kasih Kristus bukan sepanjang masa, tapi kasih Kristus selama-lamanya. Kasih ibu yang terbatas, sekalipun dibilang sepanjang masa, tetap terbatas. Tetapi kasih Kristus bagi kita untuk selama-lamanya. Maka kasih yang mewariskan kehidupan yang benar adalah kasih ibu yang selalu takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kasih itu adalah Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan memberikan kasih itu kepada kita sebagai anak-anak. Sehingga kita tahu memandang orang tua kita. Kita tahu melihat orang tua. Orang tua boleh mengecewakan kita, tapi kita nggak punya hak untuk membenci orang tua kita. Kita nggak punya hak untuk menghakimi orang tua kita. Yang adalah kita mendoakan orang tua kita. Supaya Tuhan menolong orang tua kita untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita melihat kita adalah warisan-warisan dari kasih Kristus yang mau menunjukkan hidup benar di hadapan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Firman-Mu menelanjangi setiap kehidupan kami. Firman-Mu membuat kami tak berdaya dengan setiap argumentasi dalam hidup kami. Firman-Mu membuat kami berpikir keras untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, di minggu pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami memandang kepada orang tua kami, bagaimana kami melihat kepada ibu kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua kami mengecewakan kami, tetapi kami tetap dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Sekalipun orang tua kami membuang kami, tetapi kami terus melihat tangan Tuhan selalu menggendong kami.
Karena itulah kehendak dan ketetapan-Mu bagi kami. Engkau yang telah membentuk setiap kami dari kandungan orang tua kami. Engkau juga yang memelihara dan menuntun kami sampai saat ini. Biarlah kiranya hidup kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Biar kiranya hidup kami mencerminkan kebenaran firman-Mu. Karena sungguh itulah kehendak dan ketetapan Tuhan bagi kami. Hamba berdoa secara khusus buat setiap kami anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu. Banyak pergumulan kami, banyak ketidaktahuan kami, banyak kegelisahan kami, banyak kesedihan kami, banyak kekecewaan kami mungkin terhadap orang tua kami. Itulah keterbatasan kami ya Tuhan sebagai manusia. Tetapi firman-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong dan mengubahkan cara berpikir kami. Untuk melihat bahwa sungguh hidup kami ini bukan ditentukan oleh manusia. Kami terlahir melalui seorang ibu. Tetapi itu semua karena karya Tuhan bagi kami. Sudah sepantasnya selayaknya kami tetap bersyukur dengan situasi apapun yang terjadi bagi kami. Karena Engkau yang hadir, menolong, dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga mereka. Biarlah campur tangan Tuhan nyata bagi mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa hidup keluarga mereka adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan dari orang tua kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan biarlah melalui berkat yang Tuhan beri, mengingatkan orang tua kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memimpin hidup orang tua kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya ketika kami diberikan waktu hari ini, ketika kami masih bisa bernafas hari ini, bukti kasih-Mu memelihara hidup kami. Biarlah kami persembahkan hidup kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.